Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, Bu Nur bisa menyapa teman-teman SDIT Permata Mulia meski lewat video. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat teman-teman di rumah untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, Bu Nur akan menyampaikan tentang tips-tips menghafal Al-Quran. Tips yang pertama, yaitu kita menata niat, mengikhlaskan niat, yaitu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghafal Al-Quran bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, bukan karena ingin diberi hadiah oleh orang tua, tapi kita mengikhlaskan niat kita hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tips yang kedua yaitu mengetahui keutamaan menghafal Al-Quran. Yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Heni, banyak sekali keutamaan atau balasan-balasan bagi para penghafal Al-Quran. Nah, dengan itu kita menjadi lebih semangat dalam menghafal Al-Quran. Kemudian tips yang ketiga yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Karena dalam menghafal Al-Quran pasti ada rintangan yang akan kita hadapi dalam menghafal Al-Quran. Jadi kita berdoa kepada Allah, semoga Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita dalam menghafal Al-Quran. Tips yang berikutnya yaitu menjadikan satu mushaf induk untuk menghafal Al-Quran. Jadi teman-teman tidak perlu banyak Al-Quran ketika akan menghafal Al-Quran, cukup satu saja yang menjadi induk. Karena apa? Karena bisa jadi Al-Quran satu dengan Al-Quran yang lain itu beda nanti tempat letaknya, ayatnya, kemudian kadang warna tulisannya, itu yang menjadikan kita kurang fokus dalam menghafal Al-Quran. Ya, jadi cukup satu saja yang menjadi mushaf induk dalam menghafal Al-Quran. Insya Allah itu akan membantu kita, memudahkan dalam menghafal Al-Quran. Kemudian yang berikutnya yaitu mengetahui metode yang tepat atau mencari metode yang tepat. Ya, banyak sekali metode-metode menghafal Al-Quran. Tadi di sini Bu Nur akan menyampaikan yang pertama yaitu metode tikror atau mengulang-ulang hafalan. Jadi ketika menghafal satu ayat itu diulang 10 kali minimal, 20 atau sampai 30 kali sampai benar-benar kita menghafal ayat tersebut, baru melanjutkan ayat berikutnya. Kemudian robot yaitu mengikat, jadi mengikat ayat demi ayat. Jadi ayat 1 yang sudah kita hafal, kemudian ayat 2 yang sudah kita hafal, kita ikat atau kita gabungkan. Jadi ayat 1 dan 2 kita hafal bersama, diulang sesuai pengulangan yang sama. Seperti itu. Misalnya ayat 1 sampai 10 kali, kemudian ayat 2 sampai 10 kali, kita gabungkan ayat 1 sampai 2, diulang-ulang menjadi 10 kali sampai benar-benar kita hafal, dan kemudian dilanjutkan dengan ayat yang lain. Nah, itu dalam menghafal juga kita perlu memahami arti dari ayat-ayat yang kita hafal. Supaya apa? Supaya kita juga mengetahui, memahami apa yang sedang Allah ingin Allah sampaikan dari ayat tersebut. Nah, itu yang perlu kita lakukan dalam menghafal. Insya Allah dengan mengetahui atau memahami arti dari ayat-ayat tersebut memudahkan kita untuk mengingat atau menghafal ayat-ayatnya. Tips berikutnya yaitu mengetahui waktu yang tepat untuk menghafal Al-Quran. Ya, setiap orang mempunyai kesibukan masing-masing. Ya, ada yang memiliki waktu yang tepat sendiri-sendiri.
mungkin menurut pribadi masing-masing, tapi di sini ada waktu yang paling tepat dalam menghafal Al-Quran, yaitu sebelum subuh atau sepertiga malam yang terakhir. Nah, waktu tersebut itu sangat efektif sekali untuk kita menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena dalam waktu tersebut kita itu belum berpikir dengan kegiatan-kegiatan atau kesibukan yang lain, ya. Ketika bangun tidur kita ambil wudhu, ya, sholat tahajud. Nah, sholat tahajud sebelum subuh kita bisa menggunakan untuk menghafal Al-Quran. Nah, itu waktu yang paling tepat untuk menghafal Al-Quran. Kemudian tips berikutnya yaitu mencari teman yang satu tujuan. Artinya kita mencari lingkungan juga yang kondusif, yang baik. Karena apa? Karena ketika kita menghafal Al-Quran nanti ada satu saat yang mungkin kita jenuh atau kita bosan dalam menghafal Al-Quran. Ketika kita mempunyai teman yang satu tujuan, maka ada penyemangat yang bisa menyemangati kita ketika kita dalam keadaan futur atau kita malas dalam menghafal Al-Quran. Ketika kita memiliki teman yang satu tujuan, insya Allah bisa memberikan semangat untuk kita sehingga kita bisa kembali semangat dalam menghafal Al-Quran. Kemudian selanjutnya yaitu menjauhi maksiat. Nah, ini yang perlu kita lakukan, kita menjauhi segala maksiat atau apa yang dilarang oleh Allah, sehingga kita diberikan langkah yang mudah ketika kita dalam menghafal Al-Quran. Ya, itu tips-tips yang Ibu sampaikan untuk menghafal Al-Quran. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana kita dalam menghafal Al-Quran, ya, menambah hafalan kita sesuai dengan metode yang Ibu sampaikan tadi, yaitu tikror dan drofet. Nah, yaitu mengulang dan mengikat. Kita ambil satu contoh yaitu surat An-Naba, ya. Yuk kita sama-sama belajar menghafal surat An-Naba. Kita baca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai menghafal ayat 1. Amma yatasaalun. Kita ulang lagi. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Nah, diulang-ulang bisa sampai 10 kali, 20 kali, atau bahkan 30 kali sampai benar kita hafal, ya. Kemudian lanjut ke ayat kedua. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Nah, kita ulang ayat 1 dan ayat 2 masing-masing mungkin 10 kali, baru kita ikat atau gabungkan ayat 1 dan 2. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Kita ulang lagi. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Nah, ayat 1 sama 2 kita gabungkan, kita ulang pengulangan yang sama, ya. Seperti itu sampai lanjut ke ayat berikutnya, ya. Seperti itu cara menambah hafalan. Kemudian ketika kita sudah hafal, misalnya ayat 1 sampai 10 kita sudah hafal, terus bagaimana mengerjaannya? Nah, kita
bisa murojaah, bisa membacanya ketika kita sholat, misalnya sholat sunnah kita baca ya ayat 1 sampai 10. Ketika sholat duha boleh bacaan apa, kalau hafalnya baru 10 boleh baca ayat 1 sampai 10. Nah nanti setelah sholat fardu misalnya, hafalan-hafalan kita di murojaah seperti itu untuk mengingat atau tetap menjaga agar hafalan kita bisa terjaga seperti itu ya. Jadi untuk mengulangnya atau memurojaahnya itu bisa kita baca ketika sholat sunnah atau sholat wajib juga bisa, ketika mengulang atau memurojaah setelah sholat fardu juga bisa. Nah intinya kita harus tetap semangat mengulang-ulang atau memurojaah hafalan kita supaya hafalan kita tidak lupa seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin itu yang Ibu bisa sampaikan. Satu yang ingin Ibu sampaikan, jadi dalam menghafal Al-Quran 30 juz itu bukan menjadi tujuan yang utama. Jadi tujuan yang utama kita seharusnya bagaimana kita bisa selalu membersamai Al-Quran, selalu bisa dekat dengan Al-Quran sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.